Kemudian ayah Nisa menganggukkan kepalanya, bertanda setuju jika anaknya itu dapat melihat kondisi menantunya. Setelah sampai di ruang tempat Raihan dirawat, terlihatlah ada ayah serta Dani yang menunggu di kursi pengunjung. "Bagaimana keadaan Raihan?" tanya Rustam kepada besannya itu. Raihan telah melalui masa komanya, tetapi kondisinya cukup parah sehingga ia masih belum sadarkan diri, ucap Ridwan lirih. Nisa yang mendengar penuturan papa mertuanya itu pun kembali berlinang. "Nisa, mau lihat kondisinya Mas Raihan, Pak? Nisa mohon." Nisa memelas. "Baiklah, tetapi kamu jangan terisak. Kasihan suamimu. Dia butuh ketenangan untuk saat ini," kata Ridwan pelan namun tegas. Melihat istri anaknya itu begitu khawatir dengan keadaan suaminya, terlihatlah Raihan yang terbaring lemah. Alat-alat medis pun melekat di sekujur tubuh kekar itu. Kedua kakinya diperban, serta kepala yang berbalut dengan perban menutupi sekitaran rongga di kepalanya. Kembali Ridwan membuka suara dengan nafas panjang. Kata dokter yang menangani Raihan, Raihan mengalami kelumpuhan atau paralisis di bagian kakinya, sehingga mengakibatkan beberapa bagian tubuhnya tidak dapat digerakkan. Hal itu disebabkan oleh gangguan pada otot atau saraf akibat cedera karena kecelakaan yang menimpanya. Bukan hanya itu, Raihan juga menderita cedera otak yang disebabkan oleh benturan keras di kepalanya, sehingga menyebabkan cedera atau gangguan fungsi otak, sehingga beresiko kelumpuhan di bagian tubuh manapun sesuai bagian otak yang rusak. Dengan berat Ridwan menjelaskan kondisi putra semata wayangnya itu. Ia tak menyangka jika kondisi putarnya begitu memilukan. Setelah mendengar penjelasan dari papa mertuanya, Nisa pun langsung berbaring memeluk erat suaminya. Tetapi tidak begitu erat karena melihat banyaknya alat medis yang melekat di sekujur tubuh suaminya itu. Tangis Nisa kembali pecah. Sekuat hati ia menahan agar air mata itu tak keluar dari pelupuk matanya. Akan tetapi air mata itu tak dapat ia bendung. Meskipun sekuat tenaga, ia berusaha menahan air matanya. Dengan segala caranya, air mata itu keluar dari empunya, menggenggam tangan suaminya yang tak terpasang infus, menciuminya, mengangkat tangan kekar itu. Kemudian ia arahkan untuk mengusap perutnya yang masih rata. "Mas, bangun. Kita akan segera punya anak. Mas." Ia usap perutnya menggunakan tangan suaminya yang tak sadarkan diri. Kemudian kembali berucap, "Kamu akan segera menjadi ayah, Mas. Dan Nisa akan segera menjadi ibu. Kamu senang kan, Mas? Hiks, hiks, hiks." Lagi-lagi
kembali Nisa terisak. "Bangun Mas, bangun." Setelah puas menangis, Nisa mendekati kepala suaminya itu, mencium kening sang suami yang terbalut dengan perban sambil berucap, "Terima kasih atas hadiah dan kejutannya. My husband, I love you." Tak lama kemudian, Nisa duduk di tepian ranjang tempat suaminya berbaring. Lalu menyusul ke alam mimpi, berharap setelah ia bangun nanti, semua ini hanyalah ilusi semata, dan semua ini tidaklah nyata. Perlahan mata bulat dan sayu itu mulai terlelap. Sudah 2 minggu, Raihan masih belum sadarkan diri dari tidur lelapnya. Rupanya kecelakaan yang menimpanya tempo hari lalu membuat lelaki itu tak kunjung sadarkan diri hingga saat ini. Setiap hari Nisa terus mengunjungi suaminya di rumah sakit, meskipun tidak menginap karena ia sedang berbadan 2. Sehingga ayah, ibu, serta mertuanya yang terus mendampingi sang suami yang masih setia berbaring dari lelap panjangnya. Dokter menjelaskan bahwa Raihan mengalami paralisis sindrom Guillain-Barré (GBS) pada kedua kaki yang menyebar ke bagian atas tubuh. Kelumpuhan ini terjadi dapat berlangsung sementara ataupun permanen, sehingga menyebabkan penderita yang hanya mengalami kelemahan maupun sama sekali tidak dapat menggerakkan bagian tubuh tertentu. Selain sulit digerakkan, gejala lainnya dari paralisis adalah kaku, disertai kesemutan, mati rasa, nyeri, serta lemas pada bagian otot. Sedangkan pada bagian otak, Raihan terkena cedera otak traumatik. Bersambung.